Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video untuk perkuliahan mekanika teknik ya. Setelah di video sebelumnya kita telah membahas mengenai kesetimbangan partikel di dua video sebelumnya ya. Di dua video sebelumnya kita telah membahas mengenai kesetimbangan partikel. Uh, Kemudian di video kali ini kita akan membahas mengenai yang namanya kesetimbangan benda tegar ya. Nah, sebelum kita membahas mengenai apa yang disebut dengan kesetimbangan benda tegar, kita review kembali. Di pertemuan pertama kita sudah membahas apa bedanya antara benda tegar dan partikel ya. Apa perbedaan antara benda tegar dan partikel? Nah, apa bedanya benda tegar dengan partikel? Apa perbedaan yang signifikan antara partikel dengan benda tegar ya? Nah, jadi ini sudah pernah saya kasih contoh ya. Kalau misalkan kita punya sistem seperti ini, kita menganggap bahwa gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini itu bekerja pada partikel ya. Sedangkan jika kita memiliki sistem seperti ini, maka kita katakan bahwa gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini itu bekerja pada benda tegar. Nah, bedanya antara partikel dan benda tegar bahwa partikel itu memiliki massa ya, tapi ukurannya dapat diabaikan. Sehingga geometri benda itu tidak akan terlibat dalam analisis masalah ya. Sedangkan pada benda tegar yang mana dia merupakan kombinasi dari sejumlah partikel di mana semua partikel itu berada pada suatu jarak yang tetap gitu, satu dengan yang lainnya ya. Maka geometri dari benda itu akan mempengaruhi analisis dari masalahnya ya. Jadi kalau kita memiliki sistem seperti ini, kita bisa anggap semua gaya yang bekerja itu pada satu titik saja ya. Nah, seperti itu, bekerjanya pada satu partikel saja. Tapi kalau seperti ini, kita tidak bisa menganggap bahwa semua gaya ini bekerja pada satu partikel saja ya. Nah, karena ketika kita bebannya kita simpan di sini, dengan kita simpan di sini, itu akan memberikan efek rotasi yang berbeda gitu ya. Nah, khusus mengenai efek rotasi ini sendiri akan kita bahas ya dalam pertemuan kali ini, yaitu mengenai momen gaya ya. Nah, jika kita memiliki berat misalkan ya, kita memiliki beban ini, kita simpan di sini, dan ketika kita simpan di sini, maka itu akan beda ya. Ketika dia disimpan di sebelah sini, itu dia tentu saja akan memberikan efek rotasi yang lebih besar. Nah, itu ya. Jadi perbandingan antara partikel dengan benda tegar itu adalah bahwa jika partikel ini tidak memiliki dimensi ya, sedangkan benda tegar itu memiliki dimensi yang tidak berubah ya. Nah, sedangkan syarat dari kesetimbangan partikel itu hanya sigma F ya, yaitu hukum Newton 1 untuk gerak translasi ya. Hanya sigma F sama dengan 0 jika dia gaya-gayanya bekerja pada tiga sumbu koordinat gitu, pada koordinat kartesian, maka ya bisa kita tulis sigma fx sama dengan 0, artinya jumlah gaya pada sumbu x sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0, artinya jumlah gaya pada sumbu y sama dengan 0, dan sigma fz sama dengan 0. Artinya jumlah gaya-gaya pada sumbu z itu sama dengan 0. Perlu diingat bahwa sigma f ini tidak berarti tidak ada gaya ya. Sama dengan 0 itu bukan berarti tidak ada gaya, tapi ketika dia dijumlahkan itu ternyata hasilnya adalah 0. Nah, bedanya kalau di benda tegar itu ada satu tambahan. Selain sigma F-nya sama dengan 0, dia sigma M-nya juga sama dengan 0 ya. Ini adalah sigma momen gaya ya. Jadi pada benda tegar selain sigma F-nya sama dengan 0 atau jumlah gayanya sama dengan 0, maka jumlah momen gayanya juga sama dengan 0. Nah, apa itu yang disebut dengan momen gaya? Itu nanti di video kali ini kita akan membahas lebih jauh mengenai hal tersebut gitu ya. Nah, sekarang kita bedakan dulu ya yang namanya gaya eksternal dan gaya internal ya. Nah, gaya-gaya yang berpengaruh ya pada
benda itu adalah gaya luar atau gaya eksternal ya. Gaya eksternal itu artinya adalah gaya dari benda lain pada benda yang kita analisis gitu. Jadi misalnya kalau kita punya truk, kemudian dia ditarik oleh beberapa orang gitu ya. Nah, selain gaya tarikan ini, tentu saja truk ini akan memiliki berat dan juga dia bersentuhan dengan jalan, maka dia akan ada gaya gesek gitu ya, atau akan ada tumpuan gitu, akan ada reaksi dari jalan terhadap truk ini ya. Nah, maka gaya-gaya yang bekerja pada truk ini bisa kita gambarkan seperti ini ya. Pertama ada gaya tarik oleh orang-orang ini gitu ya. Kemudian gaya berat ini sendiri. Nah, jangan salah ya, gaya berat ini itu adalah gaya luar. Kenapa gaya luar? Karena ini ada gaya berat itu adalah gaya tarik bumi kan ya. Artinya bumi menarik si truk ini ya. Artinya ini termasuk gaya luar. Nah, gaya luar artinya gaya dari bumi terhadap truk gitu. Nah, ini juga ada gaya reaksi dari jalan ketika dia bersentuhan dengan truk gitu ya. Ketika truk bersentuhan dengan jalan, maka jalan pun memberikan reaksi gitu pada truk. Jadi ini adalah gaya-gaya luar yang bekerja pada truk. Nah, selain gaya-gaya yang 4 ini, ada gaya lain nggak? Nah, sebenarnya ada gitu ya. Contohnya adalah partikel-partikel dalam truk ini mungkin memberi gaya satu sama lain gitu. Tapi itu disebut dengan gaya internal. Gaya internal tidak akan mempengaruhi keadaan gerak benda gitu ya. Misal kamu sedang berada di dalam mobil nih, kemudian di sini ya, di kemudi gitu, di bagian depan. Kemudian kamu mendorong mobil ini dari dalam mobil. Nah, tentu saja mobil ini tidak akan bergerak. Kenapa? Karena itu termasuknya gaya internal atau gaya dalam gitu ya. Jadi, karena kita meninjau mobil, maka gaya yang berpengaruh atau gaya luar yang dimaksud adalah gaya-gaya dari selain mobil kepada mobil ini gitu. Itu ya. Nah, kalau kita ada di dalam mobil dan mendorong mobil ini, itu tidak termasuk gaya luar. Itu jadinya adalah masuk gaya dalam karena kita termasuk dalam satu sistem dengan mobilnya gitu ya. Nah, gaya luar jika tidak ditentang itu dapat menimbulkan gerak ya. Ini sesuai dengan hukum Newton ya, bahwa eh, jika sigma F-nya tidak sama dengan 0, maka tentu saja akan terjadi gerak gitu ya pada benda yang diam, atau kita katakan terjadi percepatan gitu pada benda yang diam. Nah, geraknya itu bisa berupa gerak translasi ya, ataupun gerak rotasi, ataupun keduanya ya. Nah, berikutnya saya juga akan mengenalkan kembali atau mengingatkan kembali ya. Sebenarnya ini sudah kita bahas di video yang pertama ya. Sudah kita bahas di pertemuan yang pertama. Nah, bahwa ada yang namanya prinsip transmisibilitas ya. Nah, prinsip transmisibilitas ini menyatakan bahwa gaya itu sebenarnya bisa digeser gitu ya. Gaya itu bisa digeser asal dia dalam garis kerja yang sama gitu. Jadi, dua gaya yang memiliki garis aksi yang sama ya, atau garis kerja yang sama ya, dia akan menimbulkan efek yang sama pada benda tegar. Jadi, kedua gaya tersebut akan identik gitu ya. Nah, titik tangkap gaya itu eh, tidak menentukan reaksi bendanya ya, atau gerak dari bendanya. Titik tangkap gaya tidak akan menentukan sepanjang garis gayanya itu tetap ya. Contoh seperti ini. Ya, ini ada dua gaya yang bekerja pada sebuah partikel gitu ya. Kalau yang satu di sini, kalau yang satu di sini gitu, di bawah. Nah, karena mereka ada di satu garis yang sama, maka efeknya pada benda ini dia akan sama gitu, dengan akan identik gitu ya. Jadi artinya apa? Artinya gaya ini bisa kita pindahkan sepanjang garis kerja yang ini ya. Sepanjang garis kerjanya tidak berubah, maka gaya itu boleh kita pindahkan. Seperti itu ya. Nah, contohnya adalah seperti tadi. Kalau tadi kan ditarik ya, si mobil ini dia ditarik oleh orang-orang ke depan gitu kan ya. Ditarik ke depan. Nah, apabila orang-orangnya itu mendorongnya dari belakang dengan gaya yang sama, maka efeknya pada mobil ya sama aja gitu. Jadi nggak ada bedanya. Selama
gayanya itu mereka di satu garis kerja yang sama gitu. Ya, jadi kalau tadi ditarik di titik ini, maka didorong pun harus di titik yang ini gitu. Maka ini kan dalam satu garis kerja yang sama, maka efeknya kepada mobil ini sama. Nah, ini contohnya ya. Contohnya, kalau kita memiliki dua gaya yang identik nih. Kalau kita memiliki dua gaya yang identik ya, P1 dan P2 gitu. Tidak identik ya, arahnya berbeda. Besarnya sama, nilainya sama, tapi arahnya itu berbeda. Nah, kita bisa memindahkan P2 ini, misal ke sini ya. Jadinya itu adalah P2 aksen. Ya, dilihat di gambar yang kedua nih. Jadinya adalah P2 aksen. Nah, ini dia akan memberi efek yang sama pada benda. Mau posisinya begini, mau posisinya di sini, dia bakal sama aja gitu. Jadi dia sama aja, reaksi bendanya bakal sama aja, yaitu karena ini besarnya sama ya, P1 baik P2, karena dia besarnya sama, arahnya berlawanan, maka di jumlah dia akan 0. Jadi sama aja seperti tidak ada gaya pada benda gitu ya. Atau sebaliknya ya, misalkan kita punya gaya seperti ini ya, kemudian eh, kita pindahkan, sorry, sebentar ya. Ini dia. Kita pindahkan P2-nya ya. P2-nya kita pindahkan ke sini, yaitu P2 aksen gitu. Jadinya adalah P2 aksen. Ya, itu sama aja. Pada benda dia efeknya adalah sama gitu ya. Jadi karena besarnya sama dan arahnya berlawanan, jadi kan kalau dijumlah sama dengan 0, jadi sama aja seperti tidak ada gaya gitu. Itu juga sama ya. Ini namanya adalah prinsip eh, transmisibilitas ya. Prinsip transmisibilitas, maka gaya ini boleh dipindah asal dia pada garis kerja yang sama. Dia tidak akan mempengaruhi atau efeknya terhadap benda itu bakal tetap sama gitu ya. Kalau benda yang terdorong akan terdorong, kalau benda yang terrotasi dia bakal terrotasi gitu, asal sama garis kerjanya. Nah, itu mengenai prinsip transmisibilitas ya. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai yang namanya momen gaya. Nah, saya ingin Anda memikirkan dulu nih. Eh, tinjau gaya yang apa? Yang dibutuhkan untuk membuka pintu ya. Misalkan ini ada sebuah pintu, kemudian engselnya itu di sebelah sini. Nah, kira-kira akan lebih mudah mana gitu untuk membuka pintu dengan mendorong atau menarik gitu ya, menarik atau mendorong pintu ini dengan posisi dekat dengan engsel ya, yang ini atau jauh dari engsel. Ya, coba dipikirkan mana yang lebih gampang untuk mendorong pintu ini gitu ya. Tentu saja jawabannya lebih mudah jika jauh dari engsel ya. Jadi makanya si gagang pintu itu posisinya selalu jauh dari engsel. Kalau engselnya di sini, gagang pintu biasanya diletakkan jauh dari engsel. Bisa nggak gagang pintunya diletakkan di sini gitu ya, di jarak segitu? Ya sebenarnya bisa aja, tapi akan lebih memudahkan jika kita memberikan atau menyimpan si gagang pintu itu daerah yang jauh dari engsel ya. Kenapa sih bisa begitu? Nah, ini ternyata berkaitan dengan momen gaya ya. Ini berkaitan dengan momen gaya. Jadi momen gaya itu tergantung pada posisi ya dari gayanya ya. Nah, suatu gaya gitu pada tangkai pengungkit eh, dengan jarak yang tegak lurus itu akan mengakibatkan momen gaya gitu. Ya, momen gaya itu akan mengakibatkan si bendanya itu bakal berputar. Nah, sekarang bayangkan kalau ini gayanya kan ke arah sana ya, Fx gitu. Bayangkan kalau gayanya itu berupa tarikan ke arah sumbuye atau dorongan dari arah sumbuye ini. Maka yang terjadi itu bendanya tidak akan berputar ya. Bendanya tidak akan berputar. Kalau misalkan gayanya itu bukan dorongan ke sana, tapi dorongan ke arah sumbuye atau
ya tarikan ke arah sumbu Y atau dorongan dari arah sumbu Y, maka benda ini tidak akan berputar. Maka itu kita katakan sebagai momen gaya gitu ya. Atau kita katakan bahwa tidak ada momen gaya gitu, atau jumlah momen gayanya sama dengan 0 gitu. Jika bendanya ternyata tidak berputar gitu ketika dia diberi gaya. Jadi, walaupun besar gayanya sama, tergantung dia posisi sudutnya gitu ya. Tergantung pada sudutnya, dia akan mengakibatkan eh, hasil yang berbeda gitu pada benda. Nah, sekarang kita coba untuk definisikan ya. Definisikan yang namanya momen gaya itu apa gitu ya. Jadi momen gaya terhadap suatu titik itu didefinisikan sebagai hasil kali ya antara gaya dengan jaraknya ke titik tersebut ya. Jarak yang dimaksud itu adalah jarak yang tegak lurus ya. Jadi yang namanya momen gaya itu hasil kali antara gaya dengan suatu jarak ya, jarak dari gaya tersebut ke titik pusat. Tapi jaraknya ini bukan sembarang jarak. Jaraknya ini adalah jarak yang tegak lurus. Kenapa harus yang tegak lurus? Tadi sudah kita beri ilustrasi ya. Kenapa yang tegak lurus? Karena gaya yang tidak tegak lurus itu tidak memberikan momen ya, tidak memberikan momen gaya gitu. Atau momen gayanya tidak akan maksimal gitu. Jadi M sama dengan F cross D. Jadi perkalian cross di sini yang kita gunakan. Jadi, momen gaya ini menyatakan kecenderungan sebuah gaya untuk memutar sebuah benda tegar gitu ya di sekitar suatu sumbu. Jadi, semakin besar momen gayanya, maka semakin kecenderungan dari gaya tersebut untuk memutar benda gitu ya. Nah, arahnya itu tergantung. Kalau dia berlawanan dengan jarum jam, ya, maka kita katakan momen gaya ini bernilai positif, ya. Sedangkan jika dia searah dengan jarum jam, putarannya seperti itu pada benda, maka kita katakan momen gaya yang berlaku pada benda atau yang terjadi pada benda ini adalah momen gaya negatif, gitu ya. Jadi torsi atau momen gaya bernilai positif jika kecenderungan rotasi yang dihasilkan berlawanan jarum jam dan bernilai negatif jika kecenderungan rotasi yang dihasilkan adalah searah dengan jarum jam. Ya, momen gaya terhadap sebuah titik itu merupakan ukuran kecenderungan untuk berputar ya. Kita juga kita sebut juga dia sebagai torsi ya. Nah, momen gaya itu termasuk besaran vektor ya. Besarnya M sama dengan F cross D, tadi sudah dibahas ya, di mana F itu adalah gaya ya. F itu adalah besarnya gaya, sedangkan D itu adalah jarak tegak lurus dari gayanya ke titik ke sumbu rotasi gitu ya. Ke sumbu rotasi. Ya, D ini adalah harus tegak lurus ya terhadap F. Kalau secara skalar ya bisa kita tulis FD gitu ya. Arahnya ini CCW itu maksudnya adalah clock counterwise ya. Atau berlawanan atau counter clockwise, sorry, kebalik. Counter clockwise artinya jika dia berlawanan dengan arah jarum jam, maka dia bernilai positif ya. Ini sesuai dengan kaidah tangan kanan. Nah, jadi dari pemahaman yang sudah kita dapatkan tadi, kita dapat mengetahui bahwa sebuah gaya ya yang bekerja pada benda itu efek putarnya pada benda tergantung pada dua hal. Yang pertama adalah berapa lengan momennya ya, berapa jauh dia dari pusat gitu, berapa jauh dia dari pusat, kemudian sudutnya ya. Jadi dengan gaya yang sama, nah ini ada gaya yang sama nih, gayanya sama-sama F, tapi arahnya beda-beda. Maka dia tidak akan memberikan efek putaran yang sama gitu, walaupun besar F-nya sama ya. Jadi ketiganya ini dia tidak akan memberikan efek putar yang sama. Ya, baik yang ini maupun yang ini. Walaupun ini gayanya semuanya sama, katakanlah 1100 Newton gitu ya. Walaupun gayanya ini semua sama, 1100 Newton, tapi ini efek putarannya pada benda itu berbeda-beda. Nah, kalau misalkan ditanya nih ya,
mana yang menghasilkan putaran paling besar gitu jika gambarnya seperti ini. Nah, mana yang menghasilkan putaran yang lebih besar atau kita katakan mana yang menghasilkan torsi gitu ya. Mana yang menghasilkan momen gaya gitu, momen gaya yang lebih besar. Tentu saja jika menggunakan ini kan kunci jika menggunakan perpanjangan ya. Jika dia menggunakan perpanjangan, maka kita dapat memutar si baut ini jadi lebih mudah. Semakin panjang ini, maka akan semakin mudah untuk memutar baut gitu ya. Nah, tapi bagaimana kalau dibandingkannya gayanya jaraknya tetap di situ gitu ya. Dia diberi gaya tetap di situ sama, tapi sudutnya beda gitu. Sudutnya beda. Nah, tentu saja yang mana nih? Kira-kira yang mana yang memberikan efek rotasi yang paling besar gitu ya? Tentu saja yang memberikan efek rotasi yang lebih besar adalah yang tegak lurus ini ya. Kenapa yang tegak lurus ini? Karena yang tegak lurus ini lengan momennya adalah yang ini ya. Dia lengan momennya panjang D gitu ya. Nah, tapi kalau dia sudutnya seperti ini, miring seperti ini, lengan momennya bukan panjang kunci ini lagi. Nah, kenapa begitu? Karena dia tidak tegak lurus dengan gaya. Jadi yang mana dong lengan momennya? Nah, lengan momennya caranya kita perpanjang gaya, kita perpanjang ke belakang. Nah, sehingga kita dapat suatu jarak tegak lurus. Jarak tegak lurus dari titik poros ke perpanjangan gaya. Dapatlah kita lengan momennya atau D-nya adalah yang ini. Kalau kita perhatikan, D ini tentu saja pasti lebih pendek daripada panjang dari kunci ini. Ya, artinya torsi yang diberikan dengan posisi membentuk sudut seperti ini akan lebih kecil ya. Karena walaupun F-nya sama, ini F-nya sama ya. Tapi D-nya itu akan lebih kecil yang ini. Yang ini D-nya lebih kecil karena dia diproyeksikan ya. Ini diproyeksikan si garis ini perpanjang dapatlah garis tegak lurus. Ingat, pengertian dari D itu adalah jarak dari poros ke gaya yang tegak lurus. Jadi bukan ke sini karena ini tidak tegak lurus. Jadi yang ini adalah lengan momennya. Karena lengan momennya lebih kecil, maka dia efek rotasinya juga lebih kecil. Karena itulah tadi kenapa di awal tadi kenapa yang tegak lurus yang menghasilkan putaran ya. Kenapa gaya yang arahnya tegak lurus yang menghasilkan putaran? Karena dia lengan momennya jadi kepake semua gitu. Segini dia lengan momennya. Jadi kalau kita urutkan, mana yang menghasilkan momen gaya yang paling besar tentu saja yang ini. Walaupun ini tiga-tiganya gayanya sama ya. Ini tiga-tiganya gayanya sama, tapi putarannya, kemudahan kita dalam memutar baut itu akan lebih mudah yang ini gitu. Nah, kenapa? Karena dia tegak lurus dan panjang gitu D-nya. Ini tegak lurus dan D-nya sekian. Tapi kalau ini itu dia miring sehingga D-nya jadi lebih kecil karena D-nya bukan lagi yang ini tapi D-nya ini yang ini karena cari yang tegak lurus gitu ya. Jadi ini yang paling besar, ini yang kedua, ini yang ketiga. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Bagaimana jika dua atau lebih gaya yang berbeda itu bekerja pada lengan-lengan gaya ya? Nah, gimana jika ada eh, jika ada dua atau lebih gaya nih yang bekerja pada benda? Jika ada dua atau lebih gaya yang bekerja pada benda, contohnya adalah pada jungkat-jungkit ya. Pada jungkat-jungkit ini tentu saja ada dua gaya. Yang pertama gaya berat anak yang perempuan, yang kedua ada gaya berat yang anak yang laki-laki. Nah, ini momen gayanya yang diberikan oleh gaya berat antara kedua orang ini pada jungkat-jungkit itu berlawanan arah ya. Yang laki-laki ini dia memberikan momen gaya bernilai negatif. Kenapa? Karena dia mengakibatkan jungkit-jungkit untuk berputar dengan kecenderungan searah jarum jam. Sedangkan momen gaya yang diberikan oleh anak perempuan ini bernilai positif ya. Sehingga Karena dia memberikan efek pada jungkat-jungkit itu untuk berputar berlawanan jarum jam. Karena itu kita bisa lihat momen gaya yang dihasilkan oleh berat badan kedua orang ini itu saling berlawanan. Nah, bagaimana jika saling berlawanan? Maka kita menghitung yang namanya momen gaya total ya.
Jadi momen gaya neto atau momen gaya total itu adalah jumlah semua momen gaya yang dihasilkan oleh semua gaya gitu ya. Jadi kan semua gaya menghasilkan momen gaya nih, masing-masing gaya menghasilkan momen gaya. Nah, kemudian semuanya itu kita jumlah, dapatlah kita yang namanya momen gaya neto atau momen gaya total gitu ya. Nah, tapi perlu kita perhatikan dalam menghitung momen gaya total itu kita perlu memperhatikan arah kecenderungan rotasi ya, yang tadi ya. Kalau dia berlawanan arah dengan jarum jam, maka momen gaya bernilai positif. Sedangkan jika dia searah dengan jarum jam, maka momen gaya itu akan bernilai negatif. Nah, mari kita bahas suatu contoh ya, supaya dapat menambah ya pemahaman kita mengenai momen gaya dan penjumlahannya. Ya, silakan dilihat dulu nih. Ada soal contoh ya, ada contoh. Ada 4 gaya nih, ada F1, F2, F3, dan F4. Dia bekerja pada batang ya, batang ABCD nih. Ada sebuah batang, kemudian ada diberi nama gitu ya, titik-titik pada batang itu diberi nama. Ada titik A. Nah, titik A ini adanya di poros ya. Ada titik A, dia di poros dari putaran batang. Kemudian ada titik B, ada titik C, dan ada titik D gitu ya. Gaya F1, F2, F3, dan F4 bekerja pada batang ABCD seperti pada gambar. Jika masing-masing batang, jika masa batang ya, sorry, jika masa batang diabaikan artinya tidak ada gaya berat ya, artinya kita tidak memperhitungkan adanya gaya berat gitu ya. Maka tentukan nilai momen gaya terhadap titik A ya. Porosnya itu adalah di A. Nah, sekarang kita tinggal hitung aja ya. Ini termasuk mudah persoalan ini karena semua gayanya ini tegak lurus ya. Tegak lurus terhadap poros A. Jadi tidak ada sudutnya ya. Ini semuanya sudah tegak lurus ini, sudah tegak lurus ya. Karena gayanya ada 4, maka momen gayanya juga ada 4 ya. Jadi kalau kita disuruh untuk menentukan nilai momen gaya total atau yang namanya sigma M, karena gayanya ada 4, maka sigma M-nya juga ada 4 ya. Nah, sigma M ada 4. Nah, M1, M2, M3, dan M4. Nah, M1 itu dia bernilai 0. M1 yang mana ya M1? Ini ya, M1. Ini F1. Ini yang 4 Newton itu salah ya, bukan F4 tapi dia F2. Yang ini yang F4 itu yang 10 Newton. Nah, yang M1 itu bernilai 0. Kenapa bernilai 0? Karena dia lengan momennya 0. Kan dia ada di poros, porosnya di A. Kan momen gaya terhadap titik A, sedangkan porosnya di A. Berarti nggak ada jarak dong antara gaya ini dengan titik A karena dia ada di titik A gitu. Maka momen gayanya itu adalah 0 ya. Sedangkan yang kedua, momen yang kedua itu kan gaya yang ini ya. Gaya yang ini besarnya 4, sedangkan jaraknya adalah 2. Jadi 4 kali 2 ya. Kemudian yang M3 atau momen 3 yang ini ya, gaya F3 karena porosnya di A, F3 ini mengakibatkan putaran yang berlawanan jarum jam, maka dia bernilai positif. Kalau F2 itu tadi dia mengakibatkan putaran yang searah jarum jam, makanya dia di sini negatif gitu ya. Perlu diperhatikan ya, ini positif negatifnya bukan karena dia ke atas atau dia ke bawah, bukan itu. Tapi perhatikan kecenderungan rotasinya. Si gaya tersebut mengakibatkan bendanya berotasi searah jarum jam atau berlawanan. Nanti ketika porosnya berbeda, maka gaya yang sama itu bisa beda nilainya, bisa negatif, bisa positif gitu ya. Ini M1, M2, M3, M4 ya. M4 yang ini karena dia gayanya ke bawah sedangkan porosnya di sini, maka dia mengakibatkan putaran yang searah jarum jam. Maka dia bernilai negatif gitu ya. Nah, ini besarnya 10 dan jaraknya itu adalah panjang batang ya, yaitu 3 tambah 1 tambah 2 yaitu 6. Sedangkan yang M3 ini jaraknya 3, 2 tambah 1 ya. Sedangkan yang M2 itu jaraknya adalah 2 atau lengan momennya adalah 2. Nah, ini lengan momennya langsung aja D gitu karena semuanya gayanya tegak lurus. Jadi 0 dikurang 4 kali 2 adalah 8, 5 kali 3 adalah 15, dan 10 kali 6 adalah
min 60, jadi min 8 plus 15, min 60. Jadinya kita dapat min 53 Newton meter. Nah, kita lihat bahwa nilai momen total pada benda ini dia bernilai negatif ya. Karena dia bernilai negatif, eh, maka putaran benda ini itu dia akan searah dengan jarum jam. Maka benda ini dia akan berputar searah jarum jam gitu. Karena dia nilai momen gaya totalnya dia bernilai negatif. Mari kita bahas contoh yang lainnya. Oke, nah ini kita disuruh untuk menentukan besarnya momen gaya terhadap titik O ya, terhadap titik O. Nah ini, terhadap titik O. Nah ini kita bisa cari ya, sebenarnya kita bisa mengerjakan soal ini dengan dua cara ya. Tapi ya sementara kita coba cari dulu. Tentukan momen gaya karena gaya ini ya 100 pon. 100 pon dia arahnya ke sini karena gaya adanya 100 pon dan titik porosnya adalah di O. Kita disuruh untuk menentukan momen gaya terhadap titik O gitu ya. Pertama kita tentukan dulu lengan momennya ya. Ini kan panjang dari batangnya adalah 24 inci. Nah, apakah lengan momennya adalah 24 inci? Tentu saja tidak. Kenapa? Karena itu antara gaya ini dengan panjang batang itu ternyata tidak tegak lurus ya. Tidak tegak lurus karena dia tidak tegak lurus, maka ini bukan lengan momennya ya. Ini bukan lengan momennya. Nah, lengan momennya itu adalah jarak dari gaya ke poros yang tegak lurus. Nah, sekarang karena dia tidak tegak lurus, maka kita beri dia perpanjangan, garis perpanjangan ke bawah gitu ya. Kita beri dia garis perpanjangan ke bawah, kemudian kita tarik garis dari titik O ke titik garis perpanjangan ini tadi yang tegak lurus ya. Maka dapatlah kita ini ya, garis ini. Maka inilah dia garisnya ya. Atau lengan momennya itu yang ini ya. Jadi bukan yang 24 inci tapi yang ini gitu. Kenapa? Karena harus yang tegak lurus ya, harus tegak lurus dengan garis. Jadi itu adalah D-nya. Nah, sekarang karena panjang dari batangnya adalah 24 inci, kita bisa dan kita tahu sudutnya adalah 60 derajat, maka kita bisa mencari D-nya ya. D itu karena dia bersebelahan dengan sudut ya, bersebelahan dengan sudut, maka D ini bakal sama dengan panjang batang yaitu 24 dikali dengan karena dia bersebelahan dikali dengan cos dari 60. Jadi D sama dengan L kali cos theta ya. L-nya itu adalah 24 inci, sedangkan cos theta-nya itu artinya cos 60 ya, itu adalah 24 kali setengah ya. Jadi karena cos 60 itu adalah setengah. Jadi 24 dikali setengah itu adalah 12. Nah, sekarang kita lihat kecenderungan ya. Kecenderungan putaran yang diakibatkan oleh gaya ini pada batang ya. Karena gaya ini mengakibatkan batang berputar searah jarum jam ya. Karena dia mengakibatkan putaran yang searah jarum jam, maka momen gayanya bernilai negatif ya. Momen gayanya bernilai negatif, jadi min F kali D ya. F-nya itu adalah 100 pon ya. Min 100 pon kali D-nya yang ini ya, yang 12 inci. Jadi 100 kali 12 jadi atau min kali 100 kali 12 jadinya min 1200 pon inci gitu ya. Nah, karena sama seperti tadi ya, karena dia bernilai negatif, nilai momennya, karena nilai momennya bernilai negatif, maka tentu saja dia akan mengakibatkan putaran pada batang itu searah dengan jarum jam ya. Tentu saja ya, kan kebayang ya sama kita ya. Kalau dia diberi gaya ke sini, tentu saja batang ini akan berputar searah jarum jam. Seperti itu. Itu adalah contoh dari perhitungan dari momen gaya. Nah, sebenarnya selain untuk mengerjakan soal ini, selain dengan cara mencari jarak yang tegak lurus, kita juga bisa menggunakan cara yang lain ya. Nah, cara yang lain itu kita gunakan yang namanya teorema Varignon ya. Nah, sebelum ke sana ya
Contohnya begini ya, ada beberapa gaya ya, ada beberapa gaya yang bekerja di satu titik ya, dengan di satu titik yang memiliki posisi R gitu ya. Nah, teorema Varignon ini menyatakan bahwa besarnya momen sebuah gaya terhadap setiap sumbu sama dengan jumlah momen komponen gaya tersebut pada sumbu yang bersangkutan. Nah, artinya gini, ini ada 4 gaya ya, ada 4 gaya. 4 gaya ini bisa kita jumlahkan jadi sebuah gaya resultan gitu ya. Nah, kita bisa jumlah dia menjadi sebuah gaya resultan ya. Gaya resultan ini didapat dari menjumlahkan ya antara F1, F2, F3, dan F4. F1, F2, F3, dan F4 itu kita dapat F resultan atau F total gitu ya. Nah, F total itu mengerjakan momen gaya ya, tinggal dikali dengan R-nya gitu, cross antara F dengan R. Nah, hasil antara F resultan kali R ini bakal sama dengan hasil dari momen gaya dari masing-masing gaya. Jadi kan gini ya, F1 memberikan momen gaya, F2 memberikan momen gaya, F3 memberikan momen gaya, F4 juga sama. Dia memberikan momen gaya pada benda gitu ya, pada suatu benda gitu. Nah, momen gaya yang dihasilkan oleh keempat gaya ini itu bakal sama dengan momen gaya yang dihasilkan oleh F dari resultan ini gitu. Jadi itu makanya momen sebuah gaya terhadap setiap titik sumbu sama dengan jumlah momen komponen gaya tersebut pada sumbu yang bersangkutan gitu ya. Jadi momen gaya dari F ini bakal sama dengan momen gaya dari F masing-masing ya. Jadi bisa kita tulis bahwa R kali F resultan, di mana F resultan itu F1 tambah F2 tambah F3 tambah F4 itu sama dengan R kali F1 atau tambah ya, R kali F1 ditambah R kali F2 ditambah R kali F3 ditambah dengan R kali F4. Nah, ini disebut dengan teorema Varignon ya. Jadi momen gaya yang dihasilkan oleh sebuah gaya itu bakal sama pada sebuah sumbu ya, itu bakal sama dengan momen gaya yang dihasilkan komponen-komponen gaya tersebut pada sumbu tersebut gitu ya. Atau sama dengan jumlah maksudnya, sama dengan jumlah momen gaya yang dihasilkan oleh komponen-komponen gaya tersebut gitu. Nah, supaya dapat memahami teorema Varignon ini, mari kita bahas satu contoh ya. Nah, misal kita ada sebuah benda ya, kita memiliki sebuah struktur ya, kita memiliki sebuah struktur yang berbentuk huruf apa nih? Huruf apa? Huruf L ya. Kita memiliki sebuah struktur yang berbentuk huruf L, kemudian dia ditarik ya, dia ditarik oleh F, oleh F ini gitu kan ya. Nah, karena dia ditarik oleh F, maka ada momen ya, ada momen gaya gitu pada benda ini ya. Kalau kita tarik seperti ini, maka dan ini kita buat dia tetap ya, atau kita katakanlah kita buat di sini dipaku gitu ya. Kalau diberi gaya seperti ini, tentu saja si struktur ini dia bakal berputar gitu ya. Artinya ada momen gaya yang bekerja pada struktur ini karena adanya gaya F. Sebentar ya, saya ambil minum dulu. Nah, karena adanya gaya F, maka ada momen gaya. Nah, besarnya berapa? Besarnya tentu saja F dikali dengan lengan momennya kan ya. Nah, lengan momen yang mana nih? Jarak ke sini bukan. Jarak miring ini bukan. Tentu saja bukan. Ya, kenapa? Karena itu tadi persyaratan dari lengan momen itu harus tegak lurus ya. Jadi kita beri sebuah garis ya, yang perpanjangan dari F, kita beri sebuah garis, maka akan ada titik perpotongan di mana titik perpotongan ini dengan garis ini tegak lurus ya. Maka garis ini itu adalah lengan momennya ya. Jadi lengan momen dari gaya ini ya, lengan momen dari gaya ini terhadap titik O itu adalah yang ini. Ingat ya, bukan garis ini, bukan A juga, bukan B juga, tapi yang ini ya. Harus tegak lurus ya, harus tegak lurus dengan perpanjangan dari garis gaya. Jadi besarnya momen ini adalah F kali D gitu ya.
Nah, itu adalah salah satu cara ya, yang mana cara ini juga kita telah gunakan di contoh 2 tadi, ya kan? Kita cari garis yang tegak lurus, kita kalikan F dengan panjangnya garis tegak lurus itu tadi. Nah, tapi ada cara yang lain. Cara yang lain seperti apa? Cara yang lain, kita uraikan aja, aduh ini salah, harusnya gambarnya dulu. Oke, kita uraikan aja F-nya itu ke arah sumbu X dan ke arah sumbu Y, ya. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita uraikan dia terhadap sumbu X dan sumbu Y, maka dia akan tegak lurus dengan titik O ini, ya. Jadi ada dua gaya sekarang, ada gaya Fx, ada gaya Fy, ya. Nah, sekarang kita lihat gaya Fy, ya, gaya Fy itu lengan momennya terhadap poros ini apa? Nah, lengan momennya kan yang tegak lurus ya. Kalau ini kita perpanjang ke bawah, maka dapatlah ini jarak tegak lurusnya, yang mana jarak tegak lurusnya ini bakal sama dengan ini, yaitu A. Jadi, lengan momen dari Fy itu adalah A. Nah, sekarang lengan momen dari Fx mana? Nah, karena Fx arahnya ke sana, maka kita perpanjang ya ke belakang, maka dapatlah suatu garis ya, yang mana dia tegak lurus antara poros dengan perpanjangan dari Fx ini. Maka ya ini garisnya ya garis B ini ya. Maka B ini itu adalah lengan momen dari Fx. Jadi bisa kita lihat ya, Fy lengan momennya A, Fx lengan momennya B gitu ya. Jadi Fy lengan momennya A, Fx lengan momennya B. Ingat ya, harus yang tegak lurus. Nah, Fy memberikan kecenderungan pada benda ini, benda yang berbentuk L ini untuk berputar eh, Untuk berputar berlawanan jarum jam. Ya, berlawanan jarum jam artinya dia bernilai positif ya. Maka di sini kita lihat bahwa Fy kali A ya itu adalah momen karena Fy itu dan lengan momennya adalah A, dia bernilai positif. Sedangkan yang Fx ya, kalau kita lihat nih, kita punya benda seperti ini berbentuk L, porosnya di titik O, kemudian kita tarik dengan cara Fx ke sana, maka L ini atau benda ini akan berputar searah jarum jam kan? Dia akan berputar searah jarum jam dan artinya dia bernilai negatif. Jadi negatif Fx kali B, lengan momen dari Fx adalah B gitu ya. Jadi FYA dikurang FXB ya. Jadi ini bakal sama. Jadi M0 ini FD itu sama dengan FYA dikurang FXB itu sama ya. Dengan catatan tadi ya, yang searah jarum jam itu bernilai positif, yang berlawanan jarum jam dia bernilai negatif. Nah, ini ada sebuah contoh soal ya. Silakan dilihat dulu soalnya. Katanya ada sebuah gaya ya. Ada sebuah gaya sebesar 20 pon. Gayanya itu yang ini ya. Ada gaya sebesar 20 pon itu dikerjakan pada gambar. Sorry, kok dikerjakan pada gambar? Dikerjakan pada sebuah tongkat ya, seperti pada gambar. Nah, diketahui panjang tongkat itu adalah 9 inci ya. Panjang tongkat itu yang mana? Panjang tongkat itu artinya dari titik A ke titik B. Ya, dari titik A ke titik B katanya panjangnya adalah 9 inci. Nah, diketahui sudut A itu adalah 25 derajat ya. Jadi sudut A itu adalah sudut yang dibentuk antara garis horizontal dengan gaya yang itu tadi, yang 20 pon tadi ya. Jadi katanya ini 25 derajat. Kita disuruh untuk menentukan besarnya momen gaya pada titik B ya, titiknya yang ini, yaitu titik B. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, pertama kita gambar dulu diagram gayanya ya. Kita gambar diagram gayanya, kemudian kita tentukan, kan gayanya sebenarnya ini cuma satu ya. Gayanya cuma yang 20 pon ini aja udah. Nah, sedangkan kita cari tuh. Kita cari sudutnya berapa gitu kan ya. Sudutnya berapa? Sudutnya ini adalah 25 derajat. Nah, sekarang gini. Yang sudut yang sana itu kita sebut dia sudutnya beta gitu ya. Nah, garis ini
garis yang titik-titik merah ini itu adalah garis yang tegak lurus dengan batang ya. Ini ada batang, kemudian ini ada garis-garis yang tegak lurus dengan batang, ya kan? Nah, sekarang kan sebenarnya kita tinggal uraikan garis ini ke sana, ya kan? Kita uraikan garis ini ke sana, dapatlah kita sebuah gaya yang tegak lurus dengan batang, ya udah dapat dikalikan dengan panjang batang itu sebagai lengan momen selesai gitu ya. Jadi kita tinggal cari aja berapa sih sudut antara garis yang tegak lurus dengan batang ini dengan gaya 20 pon itu tadi ya. Berarti kan kita tinggal cari beta ya, karena alfanya udah ada, katanya alfanya adalah 25 derajat ya. Jadi kita cari alfa ditambah dengan beta ya. Kita sebut dia theta gitu ya. Theta itu adalah beta ditambah dengan alfa ya. Nah, sekarang untuk mencari beta itu lihat nih, beta sekarang gini. Kan ini sudutnya adalah 65 derajat ya. Sudut 65 derajat ini adalah sudut yang dibentuk antara garis horizontal dengan batang. Nah, sudut ini bakal sama dengan sudut yang ini nih. Alfa ditambah sudut kosong ini. Bukan sudut kosong, sudut yang ini yang nggak dikasih nama ini. Maka kalau ini 65 derajat, ini pun bakal 65 derajat. Ya, itu kan di matematika apa tuh? Ada dua garis sejajar, kemudian dipotong oleh sebuah garis, maka sudut yang berseberangan itu nilainya sama. Kalau ini adalah 65 derajat, maka segini ya, dilihat nih. Segini itu adalah 65 derajat juga. Ya, ini 65 derajat juga. Nah, karena itu kita bisa tahu beta itu adalah 90 derajat dikurangi ini kan. Ya kan? Beta kan karena segini 90 derajat nih. Sudut ini 90 derajat. Nah, sedangkan beta itu berarti kan 90 derajat dikurangi sudut yang ini ya. Sudut yang ini itu bakal sama dengan sudut ini. Jadi beta bisa kita tulis sebagai 90 min 65 ya. Jadi beta ini adalah 90 min 65. Nah, ditambah dengan alfa. Alfanya kita tuh udah tahu itu sama dengan 25 ya. Jadi kita bisa tahu theta ya, bahwa theta total ini itu adalah 90 dikurang 65, 90 dikurang 65 berapa? 90 dikurang 65 25 ya. 90 dikurang 65 yaitu 25, 25 ditambah 25 itu jadinya 50. Jadi theta sama dengan 50 derajat ya. Nah, tetanya adalah 50 derajat. Ya udah, sekarang gaya ini yang 20 pon kita uraikan supaya ke arah sini. Kan kita bisa uraikan kedua arah ya. Ke sana dikali dengan cos dengan theta dan juga ke sini dikali dengan sin dengan theta. Nah, ini tadi lupa nih. Gaya yang ingat ya, gaya-gaya yang menuju poros ya kan. Gaya 20 pon ini bisa diuraikan tegak lurus dengan batang, bisa diuraikan sejajar dengan batang atau searah dengan batang. Nah, gaya yang menghasilkan momen gaya itu yang mana? Jawabannya tentu saja tadi, yang tegak lurus. Nah, bagaimana dengan gaya yang arahnya ke sini? Kalau kita uraikan 20 pon itu ke sini, si gaya ini itu tidak akan memberikan putaran pada batang. Ya, karena dia menuju dari poros ya. Kalau kamu memberikan gaya menuju pada engsel pintu ya, maka pintu tidak akan terbuka ya, pintu tidak akan tertutup, tidak akan berputar gitu maksudnya. Ya. Jadi gaya-gaya yang menuju poros itu bernilai 0 momen gayanya ya. Jadi kalau kita beri gaya, ada gaya pada poros B yang arahnya ke poros B, itu momen gayanya bernilai 0. Kenapa bernilai 0? Karena dia tidak memberikan putaran gitu pada batang ya. Jadi ketika gaya yang 20 pon ini kita uraikan, yang satu ke arah sana tegak lurus dengan batang, yang satu searah dengan batang, maka yang menghasilkan putaran itu adalah yang tegak lurus dengan batang ya. Yang tegak lurus dengan batang, atau bisa kita gambarkan seperti itu ya. Kita beri nama dia Ki gitu. Besarnya Ki karena dia bersebelahan dengan sudut theta, maka dia dikali dengan cos ya. Jadi Ki itu sama dengan 20 pon dikali dengan cos theta. Tadi tetanya kita sudah dapat yaitu bernilai 50 derajat ya. Jadi kita bisa tulis Ki sama dengan 20 kali cos 50. Sekitar hasilnya adalah 12,86 pon gitu ya.
Nah, sekarang kita sudah dapat sudah dapat satu gaya yang menyebabkan putaran pada batang. Bukan yang ini, tapi yang ini. Karena yang tegak lurus dengan batang, ya. Jadi Ki dikali dengan lengan momennya mana? Ya udah panjang batang karena ini udah tegak lurus, ya. Kata kuncinya kan itu tadi, harus yang tegak lurus. Karena sudah tegak lurus, kayak udah itu panjang batang itu menjadi lengan momennya. Itu berapa tadi? 9 inci, ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah dia bernilai positif atau negatif. Nah, coba lihat gaya Ki yang hijau ini pada batang, kalau ada batang seperti ini diberi gaya Ki, maka batangnya akan berputar searah jarum jam. Kalau berputar searah jarum jam, maka dia bernilai negatif. Maka kita tulis M sama dengan min 12,86 kali dengan lengan momennya adalah panjang batang ya, yaitu 9 inci. Jadi 12,86 dikali dengan 9. Dapatlah kita hasilnya adalah 115,7 pon inci. Nah, tapi ada cara lain nih dalam menentukan uh, besarnya momen gaya ini ya, selain dengan cara yang diberikan tadi, yaitu dengan teorema Varignon itu tadi ya. Sekarang soal yang sama ya, soal yang sama kita kerjakan lagi ya. Tadi kan jawabannya sudah ada tuh 115,7 ya. 115,7 pon inci. Kita kerjakan lagi soal yang sama tapi dengan teorema Varignon, artinya kita menguraikan gayanya ke arah sumbu-sumbu ya, ke arah sumbu X dan ke arah sumbu Y gitu ya. Dengan teorema Varignon kan katanya hasilnya pasti sama gitu ya. Momen gaya yang diakibatkan oleh satu gaya dan momen gaya yang diakibatkan oleh komponen-komponen dari gaya tersebut itu hasilnya bakal sama gitu ya. Coba kita buktikan gitu ya, sama nggak nih? Nah, ini soal yang sama seperti tadi, tapi kita menggunakan pendekatan yang berbeda ya. Yang pertama kita lakukan adalah menggambarkan free body diagram dari soal ya. Jadi kalau gayanya ini adalah F ya, kan ini ada sumbu ya, ini ada sumbu X dan sumbu Y gitu ya. Ada sumbu X, ke atas ada sumbu Y. Nah, gaya ini kita uraikan. Kita uraikan dia menjadi dua ya. Kita uraikan dia menjadi dua, yaitu ke arah sumbu X dan ke arah sumbu Y ya. Kita uraikan dia ke arah sumbu X. Kita tentukan dulu ya, sebelum kita gayanya kita uraikan, kita tentukan dulu panjangnya X dan panjangnya Y ya. Karena panjangnya ini adalah 9 inci ya, 9 inci dan sudut ini adalah 65, maka X itu berarti kan 9 inci ini dikali dengan cos ya, karena X ini bersebelahan dengan sudut ya. Karena dia bersebelahan dengan sudut, maka X ini, panjangnya X itu sama dengan panjang batang 9 inci, dikali dengan cos dari sudut ini, yaitu 65. Jadi 9 inci kali cos 65. Dapatlah kita angka 3,8 inci ya. Kemudian kita hitung Y-nya juga ya. Kita hitung nilai Y, karena dia berlawanan dengan sudut, maka Y ini bakal sama dengan panjang batang dikalikan dengan sin dari sudut ini, yaitu sudut 65 ini. Jadi kita dapatlah 9 inci dikali dengan cos sinnya ini ya, salah ya. Ini harusnya adalah sin 65 ya. Alkisah ya, dapatlah kita nilai 8,15. Ini salah ya. Ini bukan cos, tapi ini harusnya adalah sin. Nah, setelah itu kita dapat nilai X, kita dapat nilai Y. Ini salah ya, ini harusnya sin. Kita dapat nilai X, kita dapat nilai Y, kemudian kita uraikan ya. Gaya ini ke arah sumbu X, kita kasih nama fx ya. Gaya yang ini kita uraikan ke arah sumbu X, kita kasih nama fx, sedangkan yang ke arah sumbu Y kita kasih nama fy gitu ya. Sedangkan sudut yang digunakan adalah yang ini, yang 25 derajat ya. Maka fx, karena dia bersebelahan dengan sudut, maka dia dikalikan dengan cos 25. Jadi fx sama dengan 20 dikali dengan cos 25. Jadi kan kita uraikan ya, gaya menjadi sumbu X dan sumbu Y. Maka Fx itu sama dengan 20 dikali dengan cos 25. Dapatlah kita angka 18,12 pon. Ya. Kemudian kita cari Fy. Fy itu adalah 20 dikali dengan, karena dia berlawanan dengan sudut, maka kita kalikan dia dengan sin ya. Jadi 20 kali sin 25.
Dapatlah kita nilai 8,45 pon. Jadi kita sudah tahu Fx, kita sudah tahu Fy. Nah, jadi tadinya satu gaya nih F doang, kita uraikan menjadi dua, yaitu Fx dan Fy. Jadi momen gayanya pun jadi ada dua, momen gaya karena X dan momen gaya karena Y, gitu ya. Jadi momen total itu ya udah penjumlahan antara Mx ditambah dengan My gitu ya. Nah, Mx itu adalah gaya yang diakibatkan oleh Fx ya. Gaya yang diakibatkan oleh Fx pada batang. Nah, sekarang kita lihat momen gaya lengan momennya yang mana nih, yang Fx nih, ya kan? Karena porosnya kan di B ya, porosnya di B, momen gayanya gayanya adalah Fx, maka kita cari jarak tegak lurusnya ya terhadap B. Ya udah, berarti kan titik ini, garis ini kan, garis dari gaya ke B ya, yang mana garis ini itu bakal sama dengan Y ya. Jelas ini adalah Y. Jadi Fx lengan momennya adalah Y ya. Sedangkan Fy ini, Fy lengan momennya apa? Lengan momennya terhadap poros B ya udah kita perpanjang. Perpanjangnya ke depan ya, karena B-nya ada di sini. Jadi kita perpanjang ke depan, dapatlah garisnya adalah yang ini, yang tegak lurusnya dengan Fy ya. Jadi garis yang tegak lurus dengan Fy ternyata adalah X ya. Jadi lengan momen dari Fy itu adalah X ya. Jadi lengan momen dari Fx itu adalah Y yang tegak lurusnya ya. Yang ini tegak lurusnya. Sedangkan momen gaya dari Fy itu adalah X tegak lurusnya yang ini, ya kan? Nah, sekarang kita tentukan negatif dan positifnya ya. Sekarang ini Fx dia bernilai Fx bekerja pada batang, mengakibatkan batang, bayangin aja, ada batang seperti ini, porosnya di B, ditarik oleh gaya Fx begini. Artinya batang ini pasti berputar searah dengan jarum jam. Ya, artinya momen gaya yang diakibatkan oleh Fx itu pasti bernilai negatif. Jadi kita tulis min Fx gitu. Min Fx kali lengan momennya mana? Lengan momen, ingat jarak dari gaya ke batang, dari gaya ke titik poros yang tegak lurus. Jadi jaraknya adalah tentu saja yang Y. Jadi min Fx kali Y. Ditambah Fy ya, Fy yang ini, sekarang lengan momennya mana? Lengan momennya adalah yang X ya. Ingat jarak tegak lurusnya adalah X. Jadi nah, sekarang Fy bernilai positif apa negatif? Nah, karena si Fy ini pada batang mengakibatkan batang berputar berlawanan jarum jam, ya, berlawanan jarum jam, maka Fy dia bernilai positif. Jadi dia Fy dikali dengan lengan momennya adalah X. Jadi min Fx kali Y plus Fy kali X gitu ya. Nah, kalau udah gitu ya kita tinggal masukkan nilai-nilainya. Tadi Fx-nya itu adalah 18,12, sedangkan Fy-nya adalah 8,45 ya. Sedangkan lengan momennya masing-masing, lengan momen dari Y adalah X ya 3,8 inci, sedangkan lengan momen dari Fy adalah dari Fx adalah Y yaitu 8,15 inci. Kalau kita masukkan nilainya masing-masing, jadinya min 18,12 dikali dengan 8,15 ya. Fx 18,12 dan Y-nya adalah 8,15 ditambah ya. Fy itu adalah 8,45 ya. Yang ini nih 8,45 dikali dengan X-nya. X-nya adalah 3,8 inci ya. 3,8 inci. Jadi 3,8. Dapatlah kita angka min 115 pon inci ya. Min 115,7 pon inci. Ini bisa kita lihat hasilnya ternyata sama ya. Ketika kita menghitung momen gaya yang diakibatkan oleh satu gaya aja, ataupun kita menghitung momen gaya yang diakibatkan oleh komponen-komponen X dan Y dari gaya ini. Jadi ternyata hasilnya sama. Artinya teorema Varignon itu tadi terbukti ya, bahwa momen gaya yang diakibatkan oleh sebuah gaya itu sama dengan momen gaya yang diakibatkan oleh komponen-komponen dari gaya tersebut gitu ya. Nah, demikian pembahasan untuk video kali ini. Semoga ya dapat dipahami. Silahkan dikerjakan tugas-tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.